And still undefeated Khamzat Chimaev. Wong sangar iki. Rekornya memangnya ngeri, 14 kali menang dan 2 diantaranya mengalahkan mantan juara Robert Whittaker dan Kamaru Usman, serta belum pernah sekalipun mengalami kekalahan. Tapi yang sangat bukan cuma dia, backingannya juga sangat. Ini dia, Ramzan Kadyrov. Dia adalah seorang diktator yang merupakan pemimpin Chechnya, tempat Khamzat Chimaev berasal. Chimaev ini dekat dengan sang diktator. Ia seringkali diberi hadiah mewah dan pesta pernikahannya dihadiri oleh Ramzan sendiri. Chimaev juga sempat berlatih dengan Fight Club Ahmad, klub bela diri milik Ramzan Kadyrov. Tapi kedekatan ini justru malah menyusahkan Khamzat Chimaev sampai ia harus mengajukan perpindahan kewarganegaraan ke Uni Emirat Arab. Terlebih lagi, ia juga terafiliasi dengan Fight Club Ahmad yang bukan merupakan sanggar bela diri biasa. Klub bela diri ini merupakan tempat lahirnya pasukan-pasukan setia, bagaikan anjing yang mengerjakan pekerjaan kotor sang tuan. Bukan hanya untuk diktator yang satu ini, tetapi untuk diktator yang lebih besar. Mari kita pelajari lewat cerita. Channel ini membahas mengenai informasi olahraga yang digabungkan dengan ekonomi dan politik. Dan di 2 videoku yang sebelumnya, kita udah menggabungkan informasi olahraga dengan ekonomi. Video ini menjadi spesial karena untuk pertama kalinya di channel ini, kita menggabungkan olahraga dengan politik. Terlebih lagi, yang kita bahas hari ini itu berkaitan dengan Khamzat Chimaev, fighter UFC favoritku. Jadi, silahkan nikmati ceritanya. Chechnya merupakan satu dari 21 republik semi-otonom di Rusia yang punya pemerintahan sendiri, dari presiden, parlemen, sampai menteri-menteri. Meski wilayahnya kecil bila dibandingkan dengan wilayah Rusia lainnya, pemimpin Chechnya sangat dekat dengan bapak kalian semua, Bapak Putin, dan punya pengaruh besar secara militer di Rusia karena mereka memiliki pasukan yang sangat tangguh bernama Kadyrovets. Pasukan ini tangguh karena orang-orang Chechnya merupakan orang Kaukasus Utara yang terkenal doyan bertarung dari dulu. Bahkan saat ini ya, kalau kita lihat data olahraga favorit di Rusia, secara nasional memang olahraga favoritnya adalah sepak bola. Namun kalau kita lihat heatmap pegulat profesional Rusia, kebanyakan itu berasal dari wilayah Kaukasus Utara, termasuk Ossetia Alania, Dagestan, dan Chechnya. Jadi orang-orang di daerah ini memang doyan olahraga bela diri. Dan kalau kita lihat saat ini ya, nama-nama beken di UFC seperti Khamzat Chimaev, Magomed Ankalaev, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Khabib Nurmagomedov, semuanya berasal dari wilayah-wilayah ini. Selain itu, ada juga juara dunia boxing Artur Beterbiev dan mantan juara dunia wrestling 6 kali, Kazimurad Gatsalov, yang juga berasal dari wilayah-wilayah ini. Bertarung itu sudah menjadi darah daging orang-orang di sana, termasuk Chechnya, dan pasukan Chechnya memang sudah terkenal dari dulu. Saat Uni Soviet runtuh, Chechnya ini ingin merdeka seperti negara-negara Soviet lain. Tapi Rusia ini gak rela karena Chechnya adalah wilayah otonom Rusia. Akhirnya Rusia menyerang Chechnya pada tahun 1994. Tapi negara sebesar Rusia berhasil dipukul mundur oleh pasukan Chechnya, John. Saat itu, bapaknya Ramzan Kadyrov, yaitu Ahmad Kadyrov, merupakan ketua mufti Republik Separatis Chechnya. Pada tahun 1999, Rusia nyerang Chechnya lagi di bawah kendali Perdana Menteri yang baru naik pada waktu itu, Vladimir Putin, bapak kalian semua. Tapi kali ini, Ahmad Kadyrov berpindah haluan ke pihak Rusia. Mereka bertujuan untuk membebaskan Chechnya dari kelompok ekstremis Islam dan akhirnya menang. Putin kemudian menempatkan Ahmad Kadyrov menjadi presiden Chechnya. Namun belum ada setahun menjabat, Ahmad Kadyrov dibunuh oleh kelompok separatis Islam Chechnya pada saat menghadiri parade hari kemenangan Soviet. Putin kemudian memanggil anak Ahmad Kadyrov ke Moskow, yaitu Ramzan Kadyrov yang saat itu masih berusia 30 tahun, untuk menggantikan ayahnya. Pada masa itu, Ramzan merupakan kepala pasukan keamanan Chechnya dan diduga telah bertanggung jawab atas berbagai penculikan dan hilangnya beberapa orang di Chechnya. Tapi Putin tutup mata
semata karena ia tidak mau terjadi perang Chechnya ketiga kalinya dan kehilangan wilayah strategis ini beserta pasukan elit dari keluarga Kadyrov, yaitu Kadyrovets. Setelah menjadi pemimpin Chechnya, ya sebenarnya Ramzan ini seperti bapak-bapak pecinta kucing dan pecinta olahraga biasa di sosial media. Ia juga sempat menghadiri event UFC di Moskow pada September 2018. Tapi, di belakang reputasi dan personal branding yang ia coba ciptakan ini, Ramzan Kadyrov memiliki gaya kepemimpinan diktator. Ia melakukan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengganggu dan mengkritiknya, seperti blogger, jurnalis, para aktivis gay, dan aktivis HAM. Bahkan ada yang mati dikejar sampai ke luar negeri, di Austria dan di Prancis. Siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor ini? Ya Kadyrovets, pasukan elit yang brutal, memiliki reputasi besar dan sangat setia kepada tuannya. Pasukan ini diproduksi dari klub bela diri MMA yang didirikan oleh Ramzan pada tahun 2014 bernama Fight Club Ahmad, menggunakan nama ayahnya, Ahmad. Karena didanai oleh Ramzan sendiri, Fight Club ini jadi salah satu klub bela diri terbesar di Rusia dan juga terpandang. Dan pada saat yang bersamaan, Ramzan Kadyrov sendirilah orang yang membawa olahraga MMA itu masuk ke Chechnya. Dan karena orang-orang Chechnya ini suka dan doyan bela diri, olahraga MMA menjadi cepat populer di kalangan anak-anak dan pemuda di sana. Sehingga banyak yang berminat untuk berlatih di Fight Club Ahmad ini. Beberapa orang yang bisa menjadi atlet MMA akan mewakili Fight Club Ahmad untuk bertanding di berbagai organisasi MMA, baik internasional maupun lokal. Dan semua biaya latihan, biaya medis, pengobatan, transportasi, semuanya akan ditanggung oleh Fight Club Ahmad. Sementara yang lain yang tidak berhasil menjadi atlet namun menguasai MMA berpotensi untuk bergabung ke Kadyrovets, dan dari sinilah sumber daya pasukan elit ini berasal. Bukti keterkaitan Fight Club Ahmad dengan pasukan Kadyrovets ada di foto ini. Ini adalah foto Fight Club Ahmad. Orang di sebelah kanan Ramzan Kadyrov adalah orang ini. Dia bernama Abuzaid Vismuradov, yang merupakan wakil Perdana Menteri sekaligus petinggi militer Chechnya. Dan dia juga merupakan ketua dari Fight Club Ahmad. Di sampingnya adalah Abdul Karim Edilov. Dia merupakan atlet MMA yang juga pernah berkompetisi di UFC pada tahun 2017. Hanya sekali bertanding, kemudian dia berhenti dari UFC dan diangkat sebagai Menteri Olahraga Chechnya. Dan pada tahun 2022 kemarin, saat Ramzan Kadyrov meninjau perang di Mariupol, Ukraina, terlihat Edilov sedang berada di samping anaknya Ramzan Kadyrov. Ya, selain mengerjakan pekerjaan kotor dari Ramzan Kadyrov, pasukan-pasukan Kadyrovets ini juga menjadi sumber uang bagi Ramzan Kadyrov untuk mendapatkan pendanaan dari Presiden Putin. Putin menggunakan Kadyrovets untuk berperang di Suriah dan Ukraina. Hingga perang kemarin, Putin menggunakan pasukan Chechnya untuk menyerang ibu kota Kiev dan wilayah Mariupol. Sebagai ganti atas bantuan dari Kadyrovets, Putin ini tutup mata atas kediktatoran yang dilakukan oleh Ramzan Kadyrov dan mendanai pembangunan yang dilakukan oleh Ramzan Kadyrov di Chechnya. Uang ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan masjid di Chechnya. Selain itu, Kadyrov juga melakukan sport washing seperti mengundang berbagai macam atlet UFC, petinju Floyd Mayweather, dan pesepak bola terkenal untuk datang ke Chechnya. Moscow Times mengestimasi Kadyrov menerima 3,8 miliar dolar per tahun. Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, mengatakan 80% anggaran pemerintahan Chechnya setiap tahunnya berasal dari pendanaan Rusia. Namun, uang ini bukan hanya digunakan untuk pembangunan Chechnya, tetapi juga untuk mendanai kehidupan mewah dari Ramzan Kadyrov, properti mewahnya, dan mengundang orang terkenal di acara ulang tahunnya. Happy birthday, Mr. President. Kediktatoran Ramzan Kadyrov ini sebenarnya baru banyak diberitakan oleh media barat sejak tahun 2017 saat Ramzan membunuh dan menyiksa aktivis gay di Chechnya. Sampai mantan Kanselir Jerman pada waktu itu, Angela Merkel, nyuruh Putin untuk mendisiplinkan Ramzan di depan pers. Wladimir Putin gebeten, seinen Einfluss hier auch geltend zu machen, Ya biasalah, Barat ini kan suka mendukung kebebasan pedang-pedangan sama jepit-jepitan. If you know what I mean.
Mereka juga nggak suka pemerintahan yang diktator karena anti demokrasi. Ditambah lagi, Rusia ini menginvasi Ukraina dan Chechnya juga membantu Rusia. Ya makin bencilah orang-orang barat dengan Ramzan Kadyrov. Keterkaitan Khamzat Chimaev dengan Chechnya dan sang diktator itu cukup menyusahkannya. Ia sampai tinggal di Uni Emirat Arab dan mengajukan kewarganegaraan di sana agar lebih mudah berpergian ke event UFC. Harusnya ya, dengan rekor 14-0, Khamzat Chimaev ini bisa lebih mudah untuk mendapatkan pertandingan di UFC dan bakal jadi superstar gitu loh. Tapi faktanya, dia cuma main sekarang ini setahun sekali sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ya meskipun UFC bukan FIFA ya, yang manut apapun kata-kata barat, tapi karena UFC basisnya ada di Amerika, ya tetap susah karena US memberi sanksi kepada warga negara dan orang yang berada di Amerika yang melakukan bisnis dengan Kadyrov. UFC sendiri ngasih statement bahwa fighter-fighter ini independen dan tidak ada yang terafiliasi secara komersial dengan Ramzan Kadyrov. Tapi tetap aja, setelah menang, Khamzat Chimaev juga tetap merayakan bersama Ramzan Kadyrov, mengepost foto latihan bersama Fight Club Ahmad, dan ngepost instastory yang bertuliskan Ahmad Sila, yang merupakan slogan pasukan Kadyrovich yang berarti kekuatan Ahmad. Gimana menurut kalian? Silahkan komen.